Setelah itu mungkin saya lihat triathlon ya, karena jalannya tadi bagus Pak. Mungkin karena bupatinya mantan Bina Marga. Darwin ini backgroundnya infrastruktur. Kita pekikkan Horas 3 kali, siap? Horas! 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 Pak Bupati, Ibu Kepala Desa, para ketua adat, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ibu Ria, dan Pak Bupati, pejabat di lingkungan Kemenparekraf, saya senang sekali hadir di desa Lumban Bulbul ini. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di tengah pandemi, di tengah keterpurukan ekonomi, kita masih diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan kedatangan saya ke sini memberi semangat dan menghadirkan berkah bagi masyarakat di desa Lumban Bulbul ini. Tepuk tangan buat kita semua, yeay! Jadi ini saya lagi liatin pidatonya Pak Bupati, karena ini tadinya mestinya apa yang ingin disampaikan, tapi karena kita sama-sama Pak Darwin ini backgroundnya infrastruktur karena Bina Marga. Saya juga punya latar belakang infrastruktur, jadi memang kita senang membangun Pak, tapi membangun yang memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, betul? Sekarang ini ekonominya sulit atau sulit banget? Sulit ya. Nah, kita harapkan pariwisata bisa membangkitkan ekonomi, tapi tentunya dengan protokol yang ketat, kesehatan yang diutamakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, saya hormati, Bu Kepala Desa, tadi yang disampaikan aspirasinya sudah dicatat oleh teman-teman Kemenparekraf. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan. Desa wisata ini adalah salah satu pilar daripada pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan. Bukan hanya dari segi pariwisatanya, tapi juga ekonomi kreatifnya. Karena saya ingin tumbuh berkembang ini, usaha-usaha kecil, usaha rakyat untuk memberikan peluang bangkitnya ekonomi kita ke depan. Dan di desa Lumban Bulbul ini adalah salah satu desa yang mudah-mudahan bisa jadi percontohan desa wisata yang lainnya. Karena di Kabupaten Toba ini ada 3 geosite Pak ya. Ada 3 geosite, dan ini ada Ibu Deputi yang menangani Ibu yang menangani event. Tolong dilihat event apa yang cocok untuk desa Lumban Bulbul. Tadi saya udah pakai kanonya, walaupun belum bayar. Sudah dibayar? Jangan nanti ada tulis Sandi naik kano tidak bayar. Jadi harus sudah bayar ya, aman ya. Mau lihat Goda? Dan saya melihat sih ide saya adalah wisata berbasis olahraga seperti sports tourism. Kita bisa lihat di sini renang, kano, maupun yang berkaitan dengan tentunya lingkungan hidup ya. Setelah itu mungkin saya lihat triathlon ya, karena jalannya tadi bagus Pak. Mungkin karena bupatinya mantan Bina Marga kali ya, jalanannya bagus. Jadi bisa buat sepeda Pak, lomba sepeda juga, dan lari Pak. Jadi lomba, jadi mungkin triathlon. Nanti saya dorong sama Ibu Deputi Events. Untuk Ibu Deputi Pemasaran, tolong dipasarkan Desa Lumban Bulbul ini ke seluruh dunia. Yes. Karena ada 3 objek wisata berdasarkan kunjungan tahun 2009 adalah Bukit Gebeon di Ajibata, Lumban Bulbul ini nomor 2 ternyata, dan makam Sisingamangaraja. Jadi terima kasih Pak. Tadi masukannya sudah dicatat. Mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi. Siap nggak semua? Siap. Semangat nggak? Semangat. Mari kita sama-sama bangkitkan pariwisata. Saya terakhir ingin menitipkan salam dari Bapak Presiden. Pak Presiden ini ingin destinasi ini siap setelah pandemi
untuk menerima wisatawan-wisatawan domestik dan juga internasional yang akan datang ke sini. Oleh karena ini kita harus bangkit mempersolek produk-produk apa saja kulinernya. Tadi saya lihat ulosnya seperti apa, tapi selain daripada ulosnya juga makanannya yang menjadi khas. Makanan apa yang menjadi khas desa Lumban Bulbul ini atau khas dari Kabupaten Toba? Tolong dipikirkan sama-sama, nanti kita akan berikan pendampingan. Dan terakhir saya juga bawa influencer salah satu yang saya bawa hari ini ke sini adalah Bro Ipang Wahid. Mana Bro Ipang Wahid? Keponakan dari Bapak Gus Dur. Ini saya mau perkenalkan Bro Ipang Wahid. Saya ingin beliau mungkin sedikit 1-2 menit memberikan. Jadi semua gurunya Batak-Batak, Pak. Tapi saya tidak ada logat lagi, sudah tidak kentara saya. Horas. Pak Ipang silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya Ipang Wahid, saya bantuin beliau bersahabat sudah sejak lama, Pak. Jadi keluarga kami cukup dekat dari dulu ya. Terus kemarin dikontak suruh ke sini karena waktu itu kan kita bolak-balik ngurus di sini sebagai, kebetulan dulu Pak Luhut itu minta saya sebagai ketua tim Quick Win 5 destinasi super prioritas, termasuk salah satunya Toba. Saya lebih lama 1 bulan aja saya dikasih marga di sini. Cuman waktu itu pilihannya masih belum ada yang pas marganya. Jadi kesamaan saya sama Pak Menteri ini cuma satu, sama-sama satu Pak. Kalau ini Uno, sini Wahid Pak. Satu Pak, sama-sama satu Pak. Jadi mungkin kita cari marga yang berbau-bau satu Pak. Jadi bicara tentang Toba ini kan luar biasa. Toba ini potensinya sangat dahsyat Pak. Jadi saya tadi bilang di pesawat kepada beliau, Pak Menteri, kami titip kalau mengembangkan Toba, tolong jangan cuma hanya bicara tentang kaldera, tapi bicara tentang 8 kabupaten yang ada di sini. Karena ini bicara Toba, bicara semuanya. Tadi pada waktu mendarat saya bilang, saya mendengar paparannya butuh waktu 2 jam dari bandara menuju ke pantai Toba. Saya bilang nggak bisa begitu. Kalau orang dengar yang mau datang, wah 2 jam jauh ya. Padahal sebenarnya Toba itu tidak mesti harus di Parapat. Toba itu bisa kemana-mana. Jadi begitu sampai bisa ke tadi ke Huta Ginjang atau kemana-mana itu kan bisa. Ada Desa Meat, ada macam-macam. Jadi itulah yang harusnya kita eksplor bareng-bareng. Nah, potensi UMKM-nya sangat luar biasa di sini. Ada ulos, ada kopi, ada makanan-makanan yang lain, ada ombus, ada mie goma, ada macam-macam. Nah itu yang harus kita eksplor. Mie gomak belum nih Bro? Mie gomak belum. Nanti tolong. Oh di Parapat ya? Di Parapat nanti. Jadi itu yang harusnya kita berdayakan. Jadi nggak usah yang heboh-heboh. Bagaimana caranya supaya industri kreatif itu gabung dengan pariwisata, dan memang itu kulturnya semacam itu. Dan saya rasa di bawah Pak Menteri Sandiaga Uno sangat bisa berpotensi untuk menjadi lebih tampil optimal. Saya rasa itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk tokoh pariwisata dan ekonomi kreatif kita Pak Ipang Wahid. Demikian saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi perjuangan kita. Untuk siapa? Untuk rakyat, untuk masyarakat di Toba. Saya doakan Pak Bupati semangat terus. Pak Sekda mana Pak Sekda? Semangat Pak Sekda dan para tokoh adat semuanya. Kadis pariwisata Pak. Pak Kadis pariwisata. Waduh. Nah, ini gengnya Buria ini. Gengnya Buria. Kita hanya bisa bangkit kalau kita bersatu padu. Jadi mari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, UKM semua bersatu padu. Siap semuanya berjuang? Siap. Terima kasih. Horus. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Mau lihat ya?